anak-anak, kembali lagi. Sekarang kita masih belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Muatan pelajarannya yaitu PPKN, materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik berarti tidak bertanggung jawab. Sekarang kita lihat pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, pengertian hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya pun tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sebagai masyarakat, kita memiliki hak. Hak warga masyarakat itu adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh kita, yaitu warga masyarakat. Contoh dari hak sebagai warga masyarakat Indonesia adalah 1. Menikmati lingkungan bersih. 2. Kita juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Yang ketiga, kita memiliki hak untuk menikmati fasilitas umum yang tersedia. Yang keempat, kita memiliki hak kebebasan melaksanakan ibadah masing-masing. Dan yang kelima, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Lihat di sini contoh kewajiban sebagai warga masyarakat Indonesia. Antara lain, kita wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kita wajib mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, seperti kerja bakti dan musyawarah warga. Yang ketiga, kita wajib untuk mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, kita itu wajib atau harus menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dan yang kelima, kita harus bergotong royong membersihkan lingkungan bersama tetangga. Yang ketiga, pengertian tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Setiap individu itu mempunyai tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab antara lain tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, pengertian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu merupakan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya, kalian sebagai pelajar itu harus mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan tepat waktu, tanpa harus disuruh atau diminta oleh guru dan orang tua. Jadi kalau kalian punya tugas, segera dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, maupun anak-anak. Tanggung jawab terhadap keluarga meliputi menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga kehangatan keluarga. Contohnya, tanggung jawab seorang ayah. Ayah itu harus bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga. Contoh yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Kalian sebagai anak itu harus rajin dan disiplin dalam belajar untuk membanggakan orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara yaitu warga negara harus rutin membayar pajak dan mematuhi aturan lain yang dibuat oleh pemerintah dengan kesadaran sendiri. Seperti contohnya sekarang, sedang pandemi COVID. Nah, kalian itu harus mematuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan tubuh. Sekarang yang keempat, tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita sebagai manusia itu bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Contoh tanggung jawab kepada Tuhan, yang pertama melaksanakan ibadah dengan rajin. Dan yang kedua, menghormati umat beragama lain yang sedang beribadah. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebelumnya kita lihat dulu di sini pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam masyarakat itu terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi sebagai tanggung jawab setiap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Oke, kalian tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi, semua masyarakat itu harus hidup rukun, saling menyayangi, melengkapi, dan saling membantu. Kita lihat di sini contoh perbuatan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu yang pertama, mengikuti pelaksanaan pemilihan RT, pemilihan RW, dan pemilihan kepala desa.
Yang kedua, selalu mengikuti kerja bakti membersihkan selokan. Dan yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan. Selain itu, ada juga contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, menebang pohon sembarangan, lalu tidak mau ikut membersihkan selokan, dan juga membuang sampah sembarangan. Oke, sampai di sini dulu materi PPKN. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tugasnya akan Ibu berikan di WA Group.